Pak Margo Yuwono sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi Pak Margo. Selamat pagi Bu. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Margo, ini tentunya kalau kita berbicara tentang data yang akurat ini bagaimana nih? Kita mengetahui data itu akurat atau tidak? Karena seperti tadi ya kita mendengarkan Pak Taufik juga ada yang bertanya begitu. Ada kalau misalnya kita berbicara tentang stunting, ada data dari kabupaten kota misalkan, kemudian Kementerian Sosial dan juga pemerintahan daerah. Nah, ini mana yang harus kita ikuti atau kita kolaborasikan data tersebut atau seperti apa? Ini nanti Bapak akan berbagi tentang apa nih Pak untuk Sobat ASN? Ya, saya akan berbagi. Tadi Pak Taufik sudah menyampaikan bahwa kebijakan yang bagus itu kan berbasis dengan data. Siap. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana memanfaatkan data itu ya bagi para pengambil kebijakan bisa memanfaatkan data sehingga nanti apa yang dibuat dan diputuskan itu bisa berkualitas dan memberikan dampak kepada masyarakat atau publik yang lebih bagus. Siap. Oke, langsung saja kalau begitu Pak Margo, ya. Baik. Oke, baik. Ini langsung saja kita menyimak pemaparan dari Bapak Margo Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi termasuk berbagi pengalaman ya, bagaimana menyusun kebijakan publik yang bagus yang berbasiskan dengan data. Topik ini menarik dan strategis untuk kita diskusikan terus-menerus. Kenapa? Karena kebijakan publik itu yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Jadi tugas kita semua adalah bagaimana membuat kebijakan publik yang berkualitas yang tentu saja bisa memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat secara luas. Nah, jadi saya akan batasi lingkup saya menyampaikan ini pada pemanfaatan datanya. Di luar tata kelola data yang memang tadi dari Kominfo, dari Pak Taufik menyampaikan kita masih punya persoalan. Tapi kita tidak boleh berhenti, yang ada kita optimalkan supaya kebijakan itu semakin lama semakin berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berangkat dulu dari grand design RB kita gitu ya, di mana pada periode terakhir 2020 sampai 2025 diharapkan pemerintah memiliki tata kelola yang bagus. Dengan tata kelola yang bagus diharapkan output pembangunan akan bagus gitu ya. Beberapa hal ditandai dengan misalkan bagaimana menyusun APBD yang efektif dan efisien, tidak adanya korupsi, dan memberikan dampak bagi pembangunan. Yes, berdampak kepada pertumbuhan, kepada pengurangan pengangguran, maupun kepada kemiskinan. Jadi tata kelola pemerintah yang bagus sangat dibutuhkan ya untuk memberikan dampak kepada output pembangunan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, di tengah era sekarang, di tengah era disrupsi sekarang, kita dihadapkan pada suatu kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana kita berpikir kreatif. Bicara dynamic governance yang merupakan agenda besar di periode roadmap RB yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah mensyaratkan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah able people, di mana birokrasi diharapkan ini memiliki pengetahuan dan berpikir untuk tidak hanya berpikir sekarang, tapi juga berorientasi masa depan. Juga mampu berpikir memberi kompetensi yang lintas sektor. Ya, jadi yang pertama able people dalam hal ini birokrasi dituntut untuk tidak hanya berpikir sekarang, juga bagaimana berpikir masa depan. Ya, yang kedua juga berpikir lintas sektor, across disiplin dan diperlukan di dalam menguatkan kompetensi daripada birokrasi. Yang kedua, di tengah dynamic governance yang dibutuhkan adalah agile process gitu ya, karena kita menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian, maka dalam bisnis proses perlu agile, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang sedang terjadi. Yang terakhir, ciri dari dynamic governance adalah bagaimana adaptive policy itu dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu kebijakan yang adaptif gitu ya. Dan di sana disyaratkan kebijakan yang adaptif itu adalah satu diantaranya adalah bagaimana mendorong implementasi dari evidence-based policy gitu. Ini yang menjadikan salah satu ciri dari dynamic governance. Yang kedua, berbagai hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, tidak akan saya ulang. Jadi saya berfokus pada adaptive policy, di mana mengedepankan evidence-based policy, di mana data menjadi bagian penting yang ada di dalamnya.
Bapak Ibu sekalian, kalau bicara evidence based policy, saya tidak akan membacakan berbagai konsep yang ada di dalamnya, tetapi intinya dari beberapa konsep tadi, saya mengambil dari LAN saja yang ini mudah dipahami, ya, bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta. Jadi kebijakan yang dibangun berdasarkan data dan fakta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebijakan akan berkualitas kalau data dan faktanya juga berkualitas. Jadi nanti kita akan diskusi ke depan bagaimana kita berbicara dengan data dan memanfaatkan data yang kita punya ini agar nanti para policy maker dalam membuat kebijakan memiliki kebijakan yang berkualitas. Nah, kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akan bicarakan itu, membicarakan bagaimana pemanfaatan data agar kebijakan yang sudah itu memiliki kualitas yang baik gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan kebijakan publik, jadi saya membatasi areanya tidak bicara kepada proses penyusunan kebijakan, tapi bagaimana data itu dipakai dalam berbagai tahap di dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, di tahap pertama, data statistik itu memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi isu yang sedang berkembang. Ya, jadi data statistik memiliki peran penting untuk melakukan identifikasi kepada isu yang berkembang. Ya, kemudian di sana data statistik akan digunakan membaca data, kemudian melihat pola data, kecenderungannya seperti apa. Kita akan tahu berbagai isu yang ada di masyarakat, membicarakan data dari kondisi yang ada gitu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di tahap setting agenda, tadi Pak Kepala Badan juga sudah menyampaikan pentingnya merumuskan atau setting agenda di dalam perumusan kebijakan publik. Ini juga peran statistik sangat penting, ya. Melalui apa? Melalui dengan cara melakukan analisis yang mendalam kepada data-data yang kita miliki, ya. Menjadi faktor dominannya apa, dan itu menjadi isu penting yang perlu diangkat, ya, diberikan informasi kepada policy maker gitu. Jadi data statistik pada tahap kedua ini memiliki peran penting, ya, di mana dibutuhkan analisis mendalam dan itu bisa mengetahui kira-kira urgensi masalah yang ada di kita itu apa. Ya, itu dengan cara melakukan analisis mendalam dari data-data yang kita punya gitu ya. Yang ketiga, juga pada tahap formulasi kebijakan. Ya, di sini dibutuhkan, ya, data statistik juga dan mengkomunikasikan kepada para stakeholder terkait. Ya, bisa dengan perguruan tinggi, masyarakat dan sebagainya atas data-data yang kita punya. Ya, apakah betul ini merupakan satu isu yang ada di masyarakat? Dari data kita konfirmasi dengan isu yang berkembang di masyarakat, melibatkan banyak pihak untuk mengkonfirmasi kepastian bahwa itu merupakan isu yang perlu kita tangani dan perlu dibuat suatu kebijakan gitu ya. Dan tahap terakhir adalah bagaimana statistik itu berperan di dalam monitor dan evaluasi daripada kebijakan. Jadi pada akhirnya satu siklus perumusan kebijakan diakhiri dengan untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu dibuat. Itu juga peran statistik, peran data menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas dari kebijakan yang dibuat. Bapak Ibu sekalian dan Sobat ASN dimanapun berada, jadi 4 tahapan inilah pentingnya data untuk membagi kualitas dari kebijakan yang akan dirumuskan atau dibuat dikedepankan gitu ya. Baik, dalam menggunakan data, Bapak Ibu sekalian, Sobat ASN dimanapun berada, perlu dimiliki kompetensi, ya. Jadi sebagai policy maker tentu saja harus memiliki kompetensi bagaimana kepada 4 hal ini, ya. Yang pertama adalah data awareness, ya. Jadi pembuat kebijakan harus tahu data yang relevan itu apa sesuai dengan tujuan yang ingin dibuat oleh policy maker. Dan juga data awareness itu mewajibkan policy maker itu mengetahui kira-kira data ini berkualitas atau tidak. Data itu bagus nggak untuk perlu lihat, ya. Jadi kepedulian kepada data menjadi penting. Jangan sampai kita menggunakan data yang kita gunakan data yang salah, tidak menjawab tujuan. Lagi kalau datanya tidak berkualitas, pasti nanti kebijakan yang dibuat juga tidak berkualitas. Jadi kompetensi, ya, data awareness dengan cara Bapak Ibu sekalian atau policy maker nanti ke depannya tahu pada data apa yang digunakan dan tahu bagaimana menilai kualitas data yang digunakan.
Yang kedua adalah bagaimana juga policy maker dalam memakai data itu perlu memahami konsep dan metode di dalamnya. Ya nanti saya akan cerita gitu. Kalau tanpa kita tahu itu, maka nanti dalam membaca datanya akan keliru. Statistik itu akan menjadi rigid, ya, menjadi lebih jelas gitu ya. Kalau kita memahami ya konsep dan metode yang ada di dalamnya, supaya dalam membaca datanya tidak keliru. Itu bagian kedua yang harus dimiliki gitu ya. Bagian ketiga adalah melakukan analisis dan melakukan interpretasi dari data yang kita punya, yang akan kita komunikasikan ke pembuat kebijakan gitu ya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan dari data yang kita punya ini kepada pembuat kebijakan. Jadi ini penting ya, penting untuk diketahui. Jadi bagaimana data itu kita analisis, kemudian kita komunikasikan ya dengan metode visual dan lain sebagainya, supaya pemahaman kepada isu itu bisa menjadi lebih jelas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Sobat ASN dimanapun berada, jadi kalau bicara analisis sebenarnya kita bisa belajar dari teori yang dikembangkan oleh Gartner gitu ya, di mana Bapak Ibu sekalian ya, kalau bicara analisis ini ada tingkatannya. Yang pertama adalah deskripsi daripada analisis deskriptif gitu ya, jadi mendeskripsikan dari data ya. Kalau di perusahaan berarti kita bicara evaluasi kinerja ya, jadi kita melakukan analisis deskriptif untuk memetakan kondisi masa lalu gitu ya. Jadi kondisi masa lalu itu kita lihat, kita analisis gitu ya, untuk melihat kinerjanya gitu. Ini penting, ini tahap yang paling harus kita punya, paling dasar ya, melihat kinerja masa lalu dengan mendeskripsikan dari data yang kita punya gitu ya. Yang kedua adalah melakukan diagnosis analisis gitu ya, berarti lebih dalam lagi ya. Dari data itu kita memiliki kemampuan ya, kenapa itu terjadi ya. Lebih tinggi lagi setelah tahu terjadi, bagaimana melakukan prediksi ke depan. Dan terakhir, tingkatan terakhir adalah bagaimana mewujudkan dari apa yang kita prediksi itu menjadi satu kenyataan yang ada di masyarakat ke depannya gitu ya. Jadi Bapak sekalian, tahapan ini penting untuk kita pelajari ya. Kita tingkatkan kompetensi kita mulai dari membaca data, kemudian mendiagnosis dengan data yang kita punya untuk mengetahui apa yang terjadi, kemudian memprediksikan ke depan kira-kira seperti apa dan bagaimana mewujudkan itu semua gitu ya. Ya ini perlu dibuat satu kompetensi sama-sama dari kita semua, agar nanti dalam memberikan informasi kepada policy maker itu bisa tepat sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat gitu. Nah, Bapak sekarang oleh karena itu ya, perlunya pemahaman data yang bagus, maka ya perlu ada komunikasi yang baik antara policy maker dengan penyedia data, dengan para statistician gitu ya. Ini tidak boleh lepas ya. Jadi policy maker harus dialog dengan data provider itu untuk memahami data dengan bagus, sehingga nanti dalam merumuskan kebijakan betul-betul apa yang dibaca itu sesuai dengan data yang direkam oleh penyedia data. Itu menjadi bagian penting yang menjadi harus dibudayakan di kita gitu ya. Nah, Bapak sekalian, bicara data ya, saya akan kulik sedikit, nanti saya akan coba saya kembangkan bagaimana data itu sumbernya dari mana saja, evidence itu apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan. Yang pertama ada data sifat agregat, makro. Jadi undang-undang statistik data makro itu disiapkan oleh BPS, gitu ya. Ini bisa bersumber daripada sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi. Kemudian data juga yang disebut data mikro. Data mikro itu yang biasa disiapkan oleh kementerian lembaga atau OPD di daerah. Itu disebut dengan data mikro, yang biasanya digunakan untuk targeting. Jadi kalau data makro itu hanya menjelaskan secara agregat. Kalau bicara kemiskinan misalkan, kemiskinan itu ada di mana sih gitu ya. Oh, di Jawa Timur itu sekian persen, terbesarnya misalkan di mana gitu. Menunjukkan lokasi gitu ya. Tapi begitu kita bicara intervensi, harus menggunakan data mikro. Nah, data mikro itu disiapkan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah gitu. Itu adalah yang disebut dengan statistik sektoral. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus juga mampu memanfaatkan sumber data baru ya. Big data. Big data itu merupakan sumber data baru karena yang berkaitan dengan Internet of Things, pasti itu akan menghasilkan data gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini dirangkum
ya menjadikan informasi, menjadikan evidence di dalam merumuskan kebijakan. Nah, kurang lebih nanti saya akan bicarakan ini ke depannya supaya nanti kita bisa membaca data sehingga nanti arah kebijakannya bisa menjadi lebih bagus yang dibuatnya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Sobat ASN, bagaimana data makro yang disiapkan oleh BPS. Tadi saya sampaikan data makro itu secara undang-undang disiapkan oleh BPS ya. Misalkan ya, data makro itu ada yang berbentuk sistem data yang berbentuk tabular gitu ya. Di sana ada tabel input output, ada social economic metric ya, kemudian ada seasonal link, ada TSA, metrik investasi dan sebagainya. Ini berbentuknya metrik gitu ya. Apa manfaatnya Bapak sekalian? Misalkan kita memiliki tabel IO yang ini digunakan untuk melihat seberapa efektif sih misalkan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah. Ya, bagaimana data keterkaitan pada ekonomi yang lain gitu. Nah, kita bisa menggunakan data yang berupa sistem tabular yang menghubungkan antar berbagai sektor. Itu bisa digunakan untuk bagaimana melihat suatu kebijakan apakah itu memiliki dampak yang bagus atau sebaliknya gitu ya. Misalkan dengan SEM, ya Social Accounting Metric gitu ya, itu berupa sistem data yang tujuannya begini Bapak sekalian, kalau ada kebijakan pembangunan, kira-kira siapa yang menikmati pembangunan? Kalau ada pertumbuhan ekonomi, siapa sih menikmati pertumbuhan gitu ya? Bapak Ibu bisa membaca dari SAM ini, Social Accounting Metric. Apakah pertumbuhan itu terjadi dinikmati oleh sekelompok menengah ke atas atau sebaliknya berdampak kepada masyarakat golongan bawah misalkan. Ini perlu kita lihat dengan tabel SAM. Juga dengan TSA itu bicara tentang turisme dan sebagainya. Ada juga data-data yang sifatnya data tunggal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu tersedia ya datanya di BPS yang memang secara rutin dihasilkan oleh BPS gitu ya. Bapak Ibu sekalian, misalkan gambar sebelah kanan itu tabel IRIO dibuat oleh BPS dan Bappenas misalkan, kita bisa melihat misalkan dampak daripada IKN itu kepada pemerataan pembangunan sejauh mana sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat berapa investasi di IKN itu dibangun di Kalimantan Timur dan sebaran ekonominya kemana saja itu bisa dibaca melalui tabel input output interregional yang menghubungkan keterkaitan antar sektor dan juga antar wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, data-data ini bisa dimanfaatkan untuk pada 4 tahapan di dalam merumuskan kebijakan, mulai dari identifikasi sampai dengan monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebut dengan big data gitu ya. Jadi kalau kita bicara data tradisional yang dikumpulkan melalui sensus dan survei, ini memiliki lag dalam penerbitannya. Kadangkala kita dihadapkan pada isu yang harus cepat mengambil satu keputusan. Tadi pertanyaan dari teman-teman Kominfo ya menyatakan, Pak, bagaimana kalau misalkan kebijakan itu harus cepat, data nggak tersedia misalkan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan big data, satu di antaranya ya. Jadi big data itu ya bisa menjadi official statistik dengan metode tertentu atau dia menjadi pelengkap gitu ya. Nah, kalau bicara statistik dengan big data, ini masih ada diskursus di semua negara bagaimana melakukan algoritma, bagaimana membangun metodologi agar big data itu bisa menjadi official statistik gitu ya. Nah, sampai sekarang terus dikembangkan di Indonesia, ada beberapa big data yang sudah menjadi official statistik ya. Misalkan kita menggunakan MPD ya, mengamati pergerakan orang dengan mengamati pergerakan handphonenya. Itu bisa digunakan untuk statistik pariwisata gitu. Jadi perjalanan orang itu bisa di-tracking ya, kemudian dikumpulkan informasinya, kita bisa melihat ya kepada misalkan di daerah Batu Malang itu ya, dari mana saja itu orang yang datang ke Batu di Jawa Timur gitu. Itu bisa di-tracking dari kondisi asalnya dengan mengamati MPD-nya dari pergerakan HP-nya gitu ya. Dan lain sebagainya, ini sudah digunakan oleh BPS dan bisa juga digunakan di berbagai tempat yang lain tentu saja sebagai pendukung di dalam mengatasi gap data yang tadi disiapkan secara tradisional gitu ya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, juga big data juga bisa berperan dalam perumusan kebijakan publik begitu ya. Tadi kan di tahap pertama dalam melakukan identifikasi data, kita menggunakan data masa lalu gitu. Ya, kita baru ingin merumuskan tetapi yang berkembang di masyarakat sudah berbeda misalkan. Maka kita bisa menggunakan big data itu untuk mencari informasi secara langsung. Ya, baik melalui media sosial maupun beberapa media lain terkait dengan apa-apa yang terjadi di masyarakat. Kita tangkap informasi itu, kita kelola, ya, kemudian menjadikan bahan untuk pelengkap dari perumusan kebijakan. Jadi, Bapak sekalian,
datanya tidak hanya berdasarkan data masa lalu, tapi juga kita menangkap data yang berkembang saat ini, sehingga pada akhirnya dalam pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan, ya sudah juga mendasarkan pada isu-isu yang berkembang saat ini yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi selalu up to date di dalam merumuskan kebijakan. Nah, ini peran big data menjadi bagian penting di dalam perumusan kebijakan karena bisa menangkap langsung dari kondisi sosial yang berkembang di masyarakat begitu ya. Misalkan dengan big data kita bisa menangkap nih isu apa sih yang paling banyak dibicarakan saat ini atau hari ini di media sosial misalkan. Itu menjadi bahan informasi di dalam merumuskan kebijakan ya dari berbagai tahap dalam perumusan kebijakan ya. Berikut Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin ya saya kalau boleh saran, tadi dari Kominfo Pak Agus juga menyampaikan ya, bahwa saat ini yang kita hadapi terkait dengan tata kelola memang belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, tapi setidaknya konsepnya sudah ada ya. Kita tahu bahwa kebijakan A itu misalkan itu menggunakan data sendiri, bahkan menggunakan aplikasi sendiri ya. Juga demikian kebijakan B ya menggunakan datanya sendiri, kebijakan C dan seterusnya itu juga mengerjakan masing-masing yang ada di kementerian atau lembaga lain gitu ya. Artinya Bapak sekalian, data itu scatter, data itu ada di mana-mana gitu. Dan ini menyebabkan bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak akurat dan dalam implementasi bisa tidak efektif di dalam menyampaikan hasilnya. Oleh karena itu ke depan yang juga digagas dalam Perpres 39 nomor 2019 adalah tentang satu data Indonesia. Konsepnya adalah ke depan itu data itu harus ya menjadi data sentrik ya, terintegrasi kolaboratif sehingga nanti berbagai kebijakan atau keputusan berdasarkan informasi dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Nah, sehingga memberikan dampak kinerja yang efektif dan berdampak kepada apa-apa yang sedang dirumuskan dalam kebijakan gitu ya. Jadi Bapak sekalian, ini ke depan kita sedang mengarah kepada data centric model yang intinya kita akan menghilangkan silo-silo dalam penghasil data. Data itu tercenter dan itu bisa digunakan, bisa dibagi-pakaikan berbagai pihak ke depannya sehingga kebijakan buat itu semakin berkualitas ke depannya. Nah, Bapak sekalian, untuk memahami tadi konsep besarnya, saya punya pengalaman, berbagi pengalaman bagaimana misalkan mengawal arah dari Presiden tentang kemiskinan ekstrim. Kita kan tuntut adalah birokrasi berdampak gitu ya. Nah, bagaimana dengan arahan Pak Presiden ya bahwa di 2024 ini kemiskinan ekstrim itu harus 0 gitu ya. Padahal pada waktu disampaikan itu kemiskinan ekstrimnya masih 4,1%. Ya, ada 10,86 juta orang yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi ini yang menjadi arahan Presiden. Nah, bagaimana perumusan kebijakan itu dibuat? Nah, nanti akan saya uraikan satu persatu sesuai dengan tahapan yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Baik, saya mulai dulu. Ya, seorang policy maker harus memahami dulu tentang konsep dan definisi. Tadi kan begitu di awal, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sobat ASA dimanapun berada, bicara kemiskinan sebenarnya yang dikeluarkan oleh BPS itu hanya bicara kemiskinan, tidak berbicara tentang kemiskinan ekstrim. Nah, karena Pak Presiden mengadopsi dari berbagai laporan World Bank, di mana World Bank itu menerbitkan tentang extreme poverty yang membandingkan antar negara, maka Bapak Ibu sekalian, BPS ya harus adaptif ya, bagaimana konsep kemiskinan ekstrim itu kita hitung dengan standar daripada World Bank. Bapak Ibu sekalian, setelah kita lakukan ya pengkajian metodologi, kita menerapkan konsep World Bank itu untuk menghitung kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, definisi kemiskinan ekstrim adalah kalau pengeluaran per kapitanya itu di bawah Rp358.233 atau 1,9 US dollar P3 yang sudah dikaitkan dengan daya beli gitu ya. Dari gambar ini Bapak sekalian bisa melihat bahwa kemiskinan ekstrim itu adalah orang kalau diurutkan peringkatnya itu yang paling bawah. Berarti orang-orang yang paling bawah dari sisi ekonominya. Jadi yang pertama perlu pahami, membaca datanya harus benar. Bahwa ini maksud dengan kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan yang pengeluarannya di bawah 1,9 dolar P3 gitu ya. Itu yang harus pahami. Jadi pendekatan moneter gitu ya. Maka nanti kebijakannya harus melihat dari definisi tentang kemiskinan itu sendiri gitu ya. Nah, Bapak sekalian, yang kedua ya, di tahap pertama tadi ya melakukan identifikasi daripada masalah yang kita hadapi. Jadi kalau
bicara dukungan statistik untuk tahap pertama ini, ya, kita bisa melihat kira-kira kalau Presiden itu mengarahkan, Bapak Presiden mengarahkan 2024 itu 0%, kira-kira kita berfokus kemana ya? Berfokus kepada daerah mana yang untuk kita tangani, gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu data yang memperlihatkan sebaran penduduk miskin. Ya, ini adalah sebaran penduduk miskin ekstrim. Yang sebelah kiri adalah jumlahnya, sebelah kanan itu adalah persentasenya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara persentase, orang yang paling banyak miskin ekstrim itu adalah di Papua, Papua Barat. Itu 13,6%. Ya, orang yang pengeluarannya di bawah 1,9 US dollar P3 gitu ya. Tapi kalau bicara jumlah, ya bicara jumlah itu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah gitu ya. Jadi, nah, dari data ini tentu saja kita kan pengen tahu bagaimana program 0% itu kecapai dan kita perlu menentukan skala prioritas. Bapak Ibu sekalian, data makro itu hanya menunjukkan ini, menunjukkan lokasinya, tapi tidak menunjukkan di mana orangnya. BNM address-nya itu ada di data sektoral yang dimiliki oleh kementerian lembaga, akan di OPD daerah gitu. Jadi kita sudah punya insight di sini bahwa kalau bicara jumlah yang perlu ditangani adalah pada kelompok di Jawa. Tapi bicara persentase ada di Papua Barat, Papua, dan yang ada di grafik sebelah kanan. Nah, pada waktu itu, Bapak sekalian, diputuskan oleh pemerintah, ya, kita tidak berfokus kepada persentase, tapi juga bicara kepada jumlah. Oleh karena itu, dari data yang kita sampaikan kepada pemerintah, pada waktu itu disepakati, oh kalau begitu, ya, kalau begitu maka kita perlu menentukan skala prioritas mana-mana yang perlu ditangani, yaitu pada daerah yang jumlahnya banyak dan daerah yang persentase kemiskinannya tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mau klarifikasi, mengkalibrasi data kemiskinan ekstrim, kita juga menggunakan sumber dari Big Data. Bapak Ibu sekalian, tentang Big Data ini ya sudah dikembangkan oleh satu platform yang menggunakan berbagai sumber, baik dari media sosial maupun dari citra satelit maupun mobile phone data. Itu bisa dipetakan secara real time, kira-kira kantong kemiskinan itu ada di mana ya? Ini dipetakan secara global, Bapak sekalian. Bayangkan ya, kalau BPS melakukan menghitungkan penduduk miskin, perlu melakukan survei, tetapi dengan big data kita bisa mendapatkan update secara real time dengan cara mengamati perkembangan sosial media, mobile phone data maupun dengan citra satelit. Ini adalah contoh. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam webnya, bisa tahu bagaimana kemiskinan relatif di seluruh dunia. Ya, ini adalah contoh bagaimana big data secara real time itu menampilkan kemiskinan di Indonesia, dan ini bisa mengkonfirmasi penghitungan secara tradisional. Apakah yang kita hitung itu juga bisa diperkuat dengan sumber-sumber lain supaya akuntabilitas data itu bisa bertanggungjawabkan. Ya, kalau data yang nggak berkualitas, ya kebijakan nggak berkualitas. Jadi ini adalah penguat, ya, pelengkap dari data kita yang dikumpulkan secara tradisional, dikonfirmasi dengan sumber lain dari big data untuk meyakinkan bahwa data yang kita kumpulkan sudah berkualitas, begitu ya. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu sudah sepakat tahap pertama nih, oh datanya ini yang menjadi prioritas. Maka pemerintah memutuskan pada waktu itu ada 7 provinsi yang menjadi fokus untuk dipercepat penurunan kemiskinan ekstrimnya, mulai dari Jawa Barat sampai dengan Papua, gitu ya. Dan berikutnya, Bapak sekalian, ini adalah kabupaten kotanya menjadi target, ya, sehingga kita bisa berfokus kepada target berdasarkan data makro. Nanti intervensinya pakai data mikro yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Nah, Bapak sekalian, itu adalah tahap pertama, melakukan identifikasi daripada isu yang ada di masyarakat terkait dengan kemiskinan ekstrim. Kita bisa mendapatkan informasi mengenai wilayahnya yang menjadi fokus di dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, Bapak sekalian, di tahap kedua adalah, ya, dalam tahap kedua, data yang juga bisa digunakan untuk mendukung tahap kedua ini, berarti kita melakukan analisis mendalam dari kemiskinan itu sendiri. Bapak sekalian, kalau dilihat data kemiskinan ekstrim kita di 35 kabupaten kota tadi, itu rupanya 56% orang miskin ekstrim itu bekerja. Dan yang menganggur hanya 5,23. Jadi orang miskin ekstrim itu sebenarnya bekerja, tapi karena pendapatan nggak cukup, maka kategorinya masih miskin, gitu ya. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, itu ada 38%, dia bisa sekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian, kategori pekerja itu kalau diperinci lebih mendalam, dia bekerja di sektor pertanian, dan 62%-nya adalah bekerja sebagai informal,
Dan ART-nya itu adalah sebanyak 57% itu adalah tunggal dan ada lansia di sananya. Dan kalau dilihat dari fasilitasnya, ya masih terdapat kurang lebih 20% yang tidak memiliki toilet dan sekitar 17% yang tidak memiliki air minum layak. Bapak Ibu sekalian, kalau policy maker diberikan data seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi support data itu membukakan jalan kepada pembuat kebijakan, kira-kira apa ya? Untuk tadi Pak Presiden mempunyai target 0% itu, dengan informasi ini, apa kebijakan yang akan diambil? Ada hal menarik di sini kalau bicara data. Pertama, dia bekerjanya terbesar di pertanian dan informal. Bicara pertanian juga bicara pastinya ada di desa gitu. Kita bicara lokasi desa dan sektor pertanian. Juga ada lansia di sana. Juga ada mengenai fasilitas ya dari rumah tangga yang masih tidak memiliki toilet dan juga air minum yang kurang layak gitu ya. Jadi informasi ini menjadi penting, menjadi pendukung bagaimana setting agenda itu dalam merumuskan satu kebijakan gitu ya. Nah berikutnya di tahap ketiga sekalian ya, dari sumber informasi lain dari big data juga diolah untuk pelengkap memberikan informasi pada policy maker adalah ini, bahwa di masyarakat itu kalau kita dari in-depth study dan big data yang kita tangkap di masyarakat, bahwa terkait bantuan sosial misalkan, jadi masyarakat itu belum memahami secara utuh tentang mekanisme bantuan sosial. Jadi masyarakat miskin itu hanya sebagai objek aja. Saya dapat nggak sih? Saya berhak nggak sih? Nggak tahu dia. Pokoknya ya saya terima, saya ambil, tapi tidak mempunyai informasi apa-apa gitu. Ini yang diperoleh dari hasil in-depth dan juga dari informasi big data gitu ya. Dan orang miskin itu ya dia pasrah aja dengan keadaan, nggak pernah menuntut, dapat enggak ya dan sebagainya. Bahkan kalau menuntut hati-hati, mungkin dia kategorinya nggak miskin gitu, karena memiliki bergandeng posisi kepada para pemangku kepentingan gitu ya. Ini adalah pelengkap dari data kuantitatif dari tadi, data makro yang dihasilkan, pelengkap untuk setting agenda di tahap kedua dalam perumusan kebijakan gitu ya. Nah berikutnya Ibu sekalian, maka dalam memformulasikan kebijakan, maka ya, informasi itu terus dianalisis sehingga kebijakan yang dibuat itu adalah ini, Bapak sekalian. Ya, pada waktu mengurangi dampak COVID kemarin kepada kemiskinan, maka pemerintah ya mengimplementasikan additional cash transfer, jadi memberikan top up bantuan ya kepada masyarakat miskin. Itulah bentuk kebijakannya. Ya, maka itu akan diuji cobakan pada 35 kabupaten kota yang tadi dianalisis berdasarkan persentase dan jumlahnya. Kemudian juga ada target yang jelas bahwa dengan tahap pertama ini, dengan kebijakan memberikan top up bantuan itu, maka kemiskinan ekstrim akan berkurang menjadi 3,8. Itu juga tadi kemampuan melakukan prediksi atas kebijakan yang dibuat. Ya. Kemudian menerapkan model konvergensi, artinya bahwa menangani kemiskinan ekstrim itu dikelola dengan berbagai lintas sektor gitu ya. Bapak sekalian, inilah formulasi kebijakan dengan cara membaca data, tadi data kuantitatif maupun big data maupun berbagai sumber lainnya, sehingga pemerintah mempunyai kebijakan ya untuk mengurangi dampak krisis ini, ya perlu diberi bantuan top up agar kemiskinan ekstrim itu bisa turun, dan top up-nya diberikan pada Oktober sampai dengan Desember di tahap pertama dan seterusnya, sehingga target 2024 itu menjadi 0% gitu ya. Inilah formulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka tadi ya, dalam rangka menjawab pertanyaan Pak Presiden, bagaimana kemiskinan ekstrim itu 2024 bisa sampai dengan 0%. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, data memiliki peran penting dalam berbagai tahapan dalam perumusan kebijakan. Nah, strateginya gimana? Jadi tadi sudah mempromosikan juga bicara strategi, ya. Di sana kalau bicara data, tadi karena pendekatan moneter, tentu saja kebijakan atau strateginya mengikuti cara membaca datanya. Pertama, ya, kalau bicara pengeluaran berarti menurunkan beban pengeluaran dari masyarakat miskin, ya. Juga meningkatkan pendapatan, juga bicara mengatasi atau mengurangi kantong kemiskinan karena kita bicara tentang wilayah begitu ya. Jadi strategi ini menjadi penting, menjadi bagian dari data yang tadi kita berikan kepada pemerintah ya, dengan cara tadi melihat kondisi kemiskinan seperti apa dan kemudian diterjemahkan ke dalam formulasi kebijakan dan strategi bagaimana itu mengurangi kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, berikutnya dibuatlah impres, dan saya juga pernah bergabung di sana dalam rapat-rapat di berbagai tempat ya.
akhirnya dibuatlah regulasi impresnya bagaimana itu dituangkan dalam bentuk regulasi di Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, gitu ya. Jadi apa yang dibuat itu serangkainya menggunakan data dan informasi, ya, sehingga pemerintah betul-betul berdasarkan bukti dalam merumuskan berbagai kebijakan, gitu ya. Nah, tahap terakhir tadi saya sampaikan, data juga berperan di dalam monitoring dan evaluasi kebijakan. Bapak sekalian, begitu top up diberikan di periode pertama, BPS melakukan survei lagi. Berdampak nggak sih kepada penurunan kemiskinan ekstrim? Kesimpulan, Bapak sekalian, ya, ternyata top up bansos itu tidak memberikan efek yang nyata kepada penurunan kemiskinan ekstrim. Ini adalah evaluasi setelah diberikan treatment, ya, berikan tambahan bantuan, ya, cash transfer kepada pemerintah. Ini rupanya tidak memberikan impact kepada penurunan kemiskinan. Ini adalah evaluasi kebijakan dari kebijakan yang dibuat di sebelumnya, gitu ya. Yang kedua, ya, dipelajari juga kenapa dia tidak nurun, kenapa kemiskinan ekstrim ini nggak turun, gitu ya. Ternyata setelah dipelajari, dievaluasi dari kebijakan itu, ternyata perilaku masyarakat miskin itu dapat bantuan tidak digunakan untuk konsumsi yang mengakibatkan pengeluarannya meningkat, sehingga dia tidak tergolong lagi menjadi miskin ekstrim, gitu ya. Rupanya dari hasil evaluasi kita dari 35 kabupaten kota, begitu masyarakat miskin mendapatkan bantuan, yang dilakukan adalah bukan untuk meningkatkan konsumsinya agar pengeluarannya meningkat, gitu, tetapi sebagian itu untuk membayar hutang, melunasi kredit dan sebagainya, gitu. Yang ini, ya, kebijakan itu meskipun diterima bantuannya, tapi tidak berhubungan langsung dengan tadi indikator yang dibangun bahwa kemiskinan itu dihitung dari pengeluarannya. Jadi kurang efektif di dalam bansos itu mengurangi kemiskinan ekstrim. Ini adalah evaluasi dari kebijakan yang, oleh karena itu keluar rekomendasi, ya, ini menjadi bagian penting bahwa tata kelola data targeting menjadi bagian penting untuk kemiskinan ekstrim. Tadi, ya, dari informasi big data maupun sumber-sumber data yang kita dapat dari in-depth study menunjukkan bahwa tata kelola data itu yang menjadi targeting masih lemah. Tadi Kominfo juga menyampaikan, ya, datanya tersebar di mana-mana dan itu tidak memberikan efektivitas dalam intervensi kebijakan. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua bahwa bantuan sosial itu yang top up diberikan di tahap pertama itu, ya, itu belum bisa mendorong masyarakat kemiskinan ekstrim. Artinya apa, Bu sekalian? Bahwa kemiskinan ekstrim itu tidak cukup dengan bantuan sosial, kurang lebih begitu, ya. Kemudian rekomendasi yang ketiga bahwa dari hasil data, dari temuan di lapangan, kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa di dalam menangani kemiskinan ekstrim kita juga perlu melihat kelompok masyarakat yang tidak berdaya, ya, difabel, lansia, dan penduduk dengan penyakit lainnya. Yang ini perlu penanganan khusus, ya. Kalau dia sudah difabel, lansia, maka negara harus hadir memberikan pelindungan seumur hidup misalkan. Karena kalau dia untuk diberdayakan tidak mungkin lagi, yang ada adalah memberikan bantuan sepanjang hayat, ya, agar konsumsinya keluar dari garis kemiskinan dan dia tidak menjadi miskin ekstrim lagi. Ini adalah tahap keempat bagaimana data itu kita gunakan bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, gitu ya. Nah, ini rekomendasi kurang lebih seperti ini bahwa persoalan data menjadi harus dikelola, dan yang kedua, ya, bahwa dari data dan informasi yang kita punya harusnya juga bisa memberikan insight bagi pemerintah untuk melihat kemiskinan. Bahwa kami mengusulkan bahwa tidak hanya dengan bansos, tapi bahwa kemiskinan itu dilihatnya dari berbagai aspek dengan melihat kapabilitas individu dan keluarganya. Ini perlu mendapatkan masukan. Ini adalah seperangkat rekomendasi dari data yang kita punya dan evaluasi monitoring dari kebijakan itu. Inilah rekomendasi disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kebijakan ke depannya. Dan yang terakhir, ini contoh Bapak sekalian yang sedang dikembangkan oleh Bappenas juga, bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim itu dengan melihat kapabilitas keluarganya. Sebagai contoh, kalau pendataannya sudah terpadu, ini sedang dilakukan oleh pemerintah, maka kita bisa melihat, bisa monitoring secara real time. Misalkan begini, ya, ini saya ambil kasus misalkan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur, ya, ini adalah sebaran data penduduk yang ada di kita, yang sudah dipetakan menurut lokasinya. Saya ambil misalkan di daerah ini Bojonegoro, ya. Ini adalah sebaran penduduk yang ada di Bojonegoro, ya, yang merupakan gambaran kemiskinan yang ada di Bojonegoro,
dan masuk ke satu titik, misalkan kita masuk ke dalam, ya, ambil satu rumah tangga yang merah ini adalah rumah tangga miskin ekstrim. Nah, kita bisa mantau Bapak Ibu sekalian, harusnya ini datanya kita punya, kita pantau perkembangan dari waktu ke waktu. Karena sangat dengan teknologi sekarang sangat memungkinkan kita pantau perkembangannya, dilaporkan secara beruntun, kita bisa melihat bagaimana dinamika si rumah tangga ini yang ada warna merah itu perkembangannya dari waktu ke waktu. Oh, dari Maret ke Desember itu setelah diberikan top up juga bantuan tambahan, tidak keluar dari kemiskinan ekstrim misalkan, bisa kita pantau bagaimana kondisi keluarga dan sebagainya. Ini bisa melihat kapabilitas individunya yang keluarga, ya. Ini menjadi bagian informasi menarik, termasuk juga rumahnya difoto di sana yang bisa memperlihatkan bagaimana kondisi rumah dan sebagainya. Yang kedua Bapak sekalian, karena kita melakukan geotagging di sini, kita juga bisa melihat bagaimana akses si miskin itu kepada infrastruktur yang ada di wilayah. Misalkan berapa sih jarak dari rumah tangga miskin ekstrim itu kepada kantor desa misalkan. Oh, itu 1,2 km. Bagaimana jarak dari rumah tangga miskin itu misalkan nanti ke tempat sekolah, dan kita bisa lihat lokasinya seperti apa, yang artinya sekalian nanti dalam program pemerintah membuat kebijakan tidak hanya bansos, tapi juga bisa mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan juga mengurangi kantong kemiskinan. Contoh tadi adalah itu daerah yang lumayan jauh dan sekitarnya banyak masyarakat miskin, juga termasuk kantong kemiskinan di situ aja. Nah, Bapak sekalian, dengan demikian ke depan datanya sudah terkonsolidasi dalam data pemerintah yang bisa dibagi pakaikan dan bisa dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu, maka diharapkan penanganan kemiskinan ekstrim 0% itu bisa kecapai di 2024 gitu ya. Dan terakhir Bapak sekalian, ya, saya memberikan rekomendasi belajar baik dari Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat paparannya Bu Menteri Keuangan di berbagai tempat penuh dengan data dan informasi. Apa yang dibangun di sana? Ya, dia membangun satu unit yang disebut dengan data driven di Kementerian Keuangan. Pentingnya membangun budaya data di Kementerian Keuangan, sehingga dalam merumuskan kebijakan anggaran dan lain sebagainya ini, Bapak sekalian, ya, sudah berbasis bukti dan itu dikelola dari satu unit, sehingga informasi menjadi lengkap, sehingga kebijakan-kebijakan dalam mengelola anggaran itu bisa lebih akuntabel, ya, dengan data yang berkualitas. Nah, saran saya di setiap satker, OPD, provinsi, kabupaten, kota, ya sejumlahnya juga bisa belajar dari Kementerian Keuangan bagaimana budaya data itu dibangun supaya policy maker di masing-masing daerah itu bisa menggunakan data yang lebih akurat, ya, data yang lebih banyak sehingga dalam merumuskan kebijakan berdasarkan fakta dan data yang berkualitas gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, setidaknya ini memberikan insight bagaimana memanfaatkan data dalam setiap tahap perumusan kebijakan, ya, di tengah dengan tata kelola data kita yang masih terbatas yang memang harus disempurnakan ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.